Margaret sangat mengenal Lightning, layaknya keluarganya sendiri. Ia menduga bahwa Lightning adalah seorang penyihir, dan dugaan itu ternyata benar. Margaret merasa takjub melihat bahwa bocah yang dulu diasuhnya kini benar-benar seorang penyihir. Kemudian, Margaret menceritakan bagaimana ia bisa sangat mengenal Lightning. Dahulu, saat Margaret ikut dalam ekspedisi bersama Raja Fjords, yaitu Raja Thunder, Lightning lahir di tengah laut. Namun, ibunya meninggal akibat sepsis setelah melahirkan, karena di tengah laut tidak ada dokter yang dapat menolongnya. Kepergian ibu Lightning meninggalkan Margaret sebagai satu-satunya perempuan di kapal. Keluarga Raja Thunder pun memperlakukan Margaret dengan baik, sehingga ia akhirnya menjadi pengasuh Lightning selama ekspedisi berlangsung. Setelah ekspedisi berakhir, mereka berpisah. Lightning kembali bersama keluarganya, sementara Margaret melanjutkan bisnisnya. Kemudian, terdengar kabar bahwa Raja Thunder tenggelam dalam sebuah ekspedisi akibat badai besar. Meski demikian, Margaret yakin bahwa Lightning masih hidup, hingga akhirnya mereka bertemu kembali. Di sini, Margaret juga menyampaikan pendapatnya mengenai para penyihir. Menurutnya, mereka memiliki kecantikan dan kekuatan luar biasa. Ia bahkan sempat berpikir untuk menampung para penyihir dan hidup berdampingan dengan mereka, sebagaimana yang dilakukan oleh Pangeran Roland. Sementara itu, seorang penyihir yang sebelumnya bertemu dengan Theo telah hampir tiba di kota perbatasan. Bersama Theo, utusan Roland, ia ingin memastikan kebenaran tentang Witch Union yang dikatakan oleh Theo. Penyihir tersebut juga mengungkapkan bahwa rekannya telah berada di kapal menuju Fjords. Ternyata, mereka memiliki perkumpulan penyihir yang dipimpin oleh Tilly Wimbledon, adik Roland yang menghilang dan pernah disebutkan dalam episode sebelumnya. Tidak disangka, ternyata Tilly juga telah mengumpulkan para penyihir. Tak lama kemudian, rombongan Nightingale datang menjemput mereka. "Selamat datang di rumah," ujar mereka. Sesampainya di kota, mereka melihat suasana malam yang masih ramai, dengan beberapa orang yang tetap belajar, meskipun telah selesai bekerja di tambang. Di tempat itu, penyihir tersebut menyadari bahwa Skrull adalah penyihir yang luar biasa, karena memiliki ketahanan terhadap batu dewa, sama seperti dirinya. Ia jarang sekali bertemu dengan penyihir seperti itu. Sejauh ini, ia hanya mengetahui 3 penyihir dengan kemampuan luar biasa, termasuk Skrull. Saat berjalan bersama, Nightingale menyadari bahwa penyihir ini adalah petarung yang kuat, terbukti dari pedangnya yang berukuran sangat besar. Mereka juga menjelaskan bahwa pemimpin sebelumnya, Kara, telah meninggal dalam ekspedisi pencarian Gunung Suci dulu. Ketika tiba di depan istana Roland, penyihir itu terkejut. Ia tidak menyangka bahwa para bangsawan bersedia membuat perjanjian dengan para penyihir. Tiba-tiba, Wendy keluar dan langsung memeluknya. Penyihir itu tampak kebingungan karena tidak mengenali Wendy. Kemudian, Wendy memperkenalkan dirinya sebagai gadis paduan suara yang dulu pernah diselamatkan oleh penyihir itu. Nama penyihir tersebut adalah Ash. Ia lalu menceritakan masa lalunya setelah kejadian bersama Wendy. Ash pernah bertarung melawan tentara penghakiman yang terkenal sangat kuat. Saat bertarung, ia sempat memotong salah satu tangan musuhnya. Namun, alih-alih kesakitan, lawannya justru semakin beringas dan langsung menyerang mata Ash. Jika saja Ash tidak segera melarikan diri, kemungkinan besar ia sudah tewas saat itu. Setelah itu, Ash bersembunyi di saluran pembuangan hingga akhirnya keluar saat gereja memutuskan untuk melakukan evakuasi total dalam upaya pencariannya. Mendengar cerita ini, Wendy merasa khawatir. Ia mengatakan bahwa semua orang di tempat ini hidup dengan nyaman karena Roland sangat baik kepada mereka. Namun, mendengar nama Roland, Ash langsung kesal dan berniat membawa Wendy pergi dari kota itu. Menurutnya, para penyihir di tempat ini belum melihat sifat asli Roland. Tampaknya, Ash memiliki kenangan buruk tentangnya. Pada keesokan harinya, Ash menemui Roland di kantornya dan meminta agar Roland menyerahkan para penyihir kepadanya untuk dibawa ke markasnya. Namun, Roland menolak. Menurutnya, keputusan untuk tetap tinggal atau pergi adalah hak masing-masing penyihir. Roland juga menegaskan bahwa markas Ash berada di seberang lautan, di mana cuaca tidak dapat diprediksi. Ketika Ash menyebut bahwa Tilly Wimbledon adalah pemimpin mereka, Roland terkejut. Ia tidak menyangka bahwa
adiknya yang telah lama menghilang, ternyata berada di sana dan diam-diam mengumpulkan para penyihir, serta membangun tempat perlindungan yang aman bagi mereka. Selain itu, Roland menyadari bahwa berita tentang kota perbatasan yang ia sebarkan akan menarik perhatian gereja. Gereja kemungkinan besar akan datang untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut. Pasukan terkuat gereja adalah tentara penghakiman, dan Ash mengaku mampu melawan 3 orang dari mereka sekaligus. Tiba-tiba, Roland menantang Ash untuk bertarung 1 lawan 1. Jika ksatria Roland mampu mengalahkan Ash, maka itu akan menjadi bukti bahwa kota perbatasan memiliki kekuatan untuk melawan gereja. Tantangan ini membuat Ash terpancing, tetapi Roland menundanya hingga 1 minggu ke depan, karena dia ingin menggunakan waktu tersebut untuk mengembangkan senjata baru. Selama menunggu, Ash diizinkan untuk tinggal di kota dan menikmati kehidupannya di sana, dengan harapan ia akan berubah pikiran. Di tengah percakapan mereka, Roland merasa bahwa Ash tampak familiar. Ia bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Namun, pertanyaan itu justru membuat Ash marah. Roland kebingungan, hingga akhirnya Ash mengungkapkan alasannya. Dulu, Roland pernah menyentuh bagian tubuhnya tanpa sengaja, dan itulah yang membuat Ash kesal. Anna merasa ragu, apakah ksatria Roland benar-benar bisa menghadapi seorang penyihir luar biasa seperti Ash? Namun, Roland tetap yakin. Ia telah merancang rencana dan sedang mempersiapkan senjata baru, termasuk nitroselulosa, yang kemungkinan merupakan bahan dasar mesiu. Di luar, Ash merasa heran. Mengapa Roland yang dulu dikenal sebagai bangsawan tidak berguna, kini dapat bersikap seperti seorang pemimpin yang hebat? Tiba-tiba, seseorang menyerangnya dengan tebasan pedang yang disengaja agar tidak mengenainya. Serangan itu berasal dari Nightingale. Nightingale hanya ingin menguji kekuatan Ash sebagai penyihir extraordinary. Ia tidak mungkin mengusir Ash, karena Ash adalah tamu Roland. Namun, jika Ash berani menyakiti Roland, maka Nightingale tidak akan tinggal diam. Di atas kapal, terlihat seorang alkemis yang juga dapat disebut sebagai ahli kimia. Namanya adalah Kyle Sichi. Ia sedang dalam perjalanan menuju kota perbatasan untuk memenuhi undangan dari Roland. Sebelumnya, Roland mengirimkan surat yang berisi berbagai reaksi kimia. Awalnya, Kyle meragukan keabsahan informasi tersebut dan langsung mencobanya. Ternyata, hasilnya sesuai dengan yang tertulis dalam surat. Roland memberikan perspektif baru bagi Kyle dalam dunia alkimia. Rasa penasaran yang muncul membuat Kyle tertarik untuk mengunjungi kota perbatasan demi mendapatkan jawaban atas pertanyaannya. Di dalam istana, Anna, Luna, dan Roland sedang menguji prototipe mesin yang mereka ciptakan. Roland kemudian menyerahkan tanggung jawab penelitian mesin tersebut kepada Luna. Tidak lama kemudian, Kyle memasuki ruangan Roland. Setelah memperkenalkan diri, ia langsung berdiskusi dengan Roland mengenai rumus-rumus kimia yang sebelumnya dikirimkan dalam surat. Kyle mencurigai bahwa rumus tersebut merupakan hasil penelitian dari Asosiasi Alkimia dari King City, yang merupakan organisasi kimia terbaik pada masa itu. Namun, Roland menjelaskan bahwa rumus-rumus tersebut berasal dari buku kuno, yang sebenarnya merupakan pengetahuan dari kehidupannya yang sebelumnya. Roland juga menjelaskan hukum Lavoisier, yang menyatakan bahwa massa total sebelum reaksi sama dengan massa total setelah reaksi. Sebagai contoh, ketika kayu dibakar, meskipun arang hasil pembakarannya menjadi lebih ringan, zat sisanya berubah menjadi gas, karbon dioksida, dan uap air. Pernyataan itu semakin meningkatkan ketertarikan Kyle terhadap Roland. Dengan cerdik, Roland menunjukkan buku dasar-dasar kimia dan menawarkan kerjasama kepada Kyle. Jika Anda penasaran, mari bekerja sama dengan saya. Saya sudah menyediakan fasilitas, termasuk rumah, laboratorium, dan gaji yang setara dengan pekerjaan Anda sebelumnya, ucap Roland. Roland terburu-buru karena ingin meminta Kyle untuk memproduksi asam yang sangat kuat. Keesokan harinya, di tempat latihan menembak, Carter sedang menguji senjata baru, yaitu revolver. Dibandingkan dengan senapan flintlock, revolver ini telah menggunakan selongsong peluru dan mampu menembakkan 6 peluru dalam sekali pengisian. Namun, akurasi revolver tersebut masih kurang baik karena tidak ada satupun tembakan yang tepat sasaran.
Berbeda dengan senapan matchlock yang memiliki laras panjang dan lebih akurat, revolver masih dalam tahap pengembangan. Intinya, Carter diperintahkan untuk terus berlatih agar terbiasa, karena lawan mereka adalah penyihir extraordinary. Di sisi lain, Ash tampak murung. Ia merasa heran dengan sikap para penyihir yang tidak mau diajak kembali ke markasnya. Beberapa dari mereka menolak karena tidak ingin meninggalkan rekan-rekannya. Sementara yang lain enggan pergi karena lebih memilih tinggal bersama Roland. Selain itu, Ash juga merasa aneh dengan masyarakat di kota ini, yang tampak begitu rajin bekerja. Ia pun bertanya-tanya, ada apa di balik sosok Roland ini? Tiba-tiba, seekor burung gemuk datang menghampiri. Burung itu sebenarnya adalah seorang penyihir bernama Maggie, yang memiliki kemampuan untuk berubah menjadi burung. Ash pun menanyakan kabar mengenai rombongan penyihir dari Silver City sebelumnya. Apakah mereka sudah tiba di markas atau belum? Maggie mengatakan bahwa, menurut rekannya, Shadow, Ash tidak langsung kembali ke markas karena berusaha merekrut lebih banyak penyihir. Namun, semua penyihir yang ia ajak menolak untuk bergabung. Mereka lebih mempercayai Roland daripada Tilly. Tilly bersedia menerima mereka, begitu pula kakaknya, Roland. Namun, Ash tetap mengikuti uji coba yang ditetapkan. Meskipun ia menang, Roland tidak akan memaksa para penyihir untuk pergi. Tidak lama kemudian, Maggie melaporkan bahwa ada sekelompok orang yang mengibarkan bendera gereja sedang menuju kota perbatasan. Mereka terdiri dari 10 orang. Tujuan mereka belum jelas, apakah untuk kepentingan diplomatik atau karena tindakan Roland yang mulai meresahkan mereka. Adegan berpindah kepada Lightning, yang sedang mencoba kacamata baru buatan Roland, agar dapat terbang dengan aman tanpa terganggu oleh angin. Saat itu, ia melihat seekor merpati gemuk di hadapannya. Sudah lama aku tidak makan daging, pikirnya. Lalu ia segera mengejar burung tersebut. Burung itu, yang sebenarnya adalah Maggie, menyadari bahaya dan langsung melarikan diri. Mereka pun saling kejar-kejaran di udara. Ketika akhirnya tertangkap dan hendak disembelih, Maggie tiba-tiba berubah menjadi manusia. Lightning pun terkejut karena hampir saja memakan seorang penyihir. Ini adalah pertemuan pertama antara Lightning dan Maggie. Seiring berjalannya waktu, mereka menjadi akrab dan berpetualang bersama. Di tempat lain, Roland sedang mengawasi pembuatan peluru, sementara Carter terus berlatih menembak. Sepertinya, akurasi revolver mulai membaik. Pada suatu malam, Maggie berbincang dengan Ash. Maggie mengungkapkan bahwa hidup di kota perbatasan sangat nyaman. Makanannya enak, tempat tidurnya empuk. Tidak heran jika para penyihir menolak untuk pergi. Maggie sendiri pun merasakan hal yang sama. Ash baru menyadari bahwa hampir semua penyihir memiliki kehidupan yang sulit sebelum datang ke sini, termasuk Maggie. Sebelum bertemu dengan Ash, Maggie hidup di daerah kumuh di King City. Jangankan kasur empuk, untuk makan saja ia kesulitan. Setelah ditemukan dan bergabung dengan Tilly, ia diberi misi untuk mencari penyihir yang masih bersembunyi. Itu berarti ia harus terus berkelana tanpa tempat tinggal yang nyaman. Namun, di kota perbatasan, Maggie akhirnya bisa merasakan kehidupan layaknya seorang anak-anak. Meskipun begitu, Ash masih meragukan kekuatan Roland Wimbledon. Keesokan harinya, hal itu akan terbukti dalam sebuah pertarungan. Hari penentuan pun tiba. Carter, kesatria terbaik Roland, akan bertarung melawan Ash, penyihir terkuat. Pertarungan dilakukan tanpa serangan yang mengarah ke kepala. Selama tidak ada yang langsung mati, Nana siap menyembuhkan mereka dengan cepat. Saat pertarungan dimulai, Ash langsung memukulkan pedangnya ke tanah untuk menciptakan debu. Carter yang kehilangan pandangan langsung menembak, tetapi hanya mengenai tubuh Ash secara ringan. Ash kemudian menerjang ke arah Carter. Menyadari hal ini, Carter terus menembak, tetapi Ash berhasil menangkis peluru dengan pedangnya. Akhirnya, Ash berhasil mengalahkan Carter, tetapi perutnya terkena tembakan. Ash menang, tetapi ia pingsan. Dalam mimpinya, ia teringat masa lalunya ketika sedang menunggu pembagian makanan gratis di tengah kota. Saat itu, bangsawan kerajaan akan datang, ditemani oleh Bishop Typhoon. Tidak lama kemudian, kereta kerajaan tiba. Dan seorang gadis kecil turun dari dalamnya. Ia adalah Tilly Wimbledon. Ketika Ash menatap Tilly, ia merasa ada sesuatu yang aneh pada gadis itu.
Namun, senyumannya memberikan rasa lega di hati Ash. Saat Ash terbangun, Maggie sudah berada di sampingnya. Maggie memberitahu bahwa Ash telah pingsan selama setengah hari. Nana menyembuhkannya dengan cepat, tetapi ia harus mengumpulkan kembali potongan daging yang berserakan akibat luka tembak. Setelah bangun, Ash langsung menemui Roland. Di kantornya, Ash mengakui bahwa Roland memang memiliki kekuatan untuk menghadapi tentara penghakiman dari gereja. Roland berencana membekali seluruh tentaranya dengan revolver, sehingga bahkan para petani pun dapat melawan tentara penghakiman. Ash ingin memiliki senjata itu, tetapi Roland mengajukan syarat. Ia harus bergabung dengan Witch Union terlebih dahulu. Ash menolak. Sebelum pergi, Roland memberikannya pedang besar sebagai hadiah, yang terbuat dari baja kuat dan dibuat khusus oleh Anna. Tidak jauh dari kota perbatasan, perkemahan rombongan gereja terlihat. Keesokan harinya, mereka akan tiba di kota. Di dalam tenda pemimpin, seorang prajurit bertanya kepada pendeta Mira, yang dikirim oleh 3 uskup agung, apakah perlu bertemu dengan penguasa daerah tersebut. Sebab, misi mereka hanya untuk memastikan keberadaan penyihir di sana. Namun, sebelum mereka sempat bertindak lebih jauh, tiba-tiba terjadi serangan. Seorang penyihir menyerang mereka seorang diri. Itu adalah Ash. Pasukan gereja yang bergerak menuju kota perbatasan dibantai tanpa menyisakan satu pun yang hidup oleh Ash, ditemani oleh Maggie. Namun, Maggie merasa khawatir bahwa tindakan mereka akan membuat gereja murka. Ash menenangkan Maggie dengan menjelaskan bahwa gereja baru akan menyadari kejadian ini setelah 3 bulan, jika mereka beruntung. Dengan demikian, Roland memiliki cukup waktu untuk memperkuat pertahanan kota perbatasan sebelum menghadapi serangan gereja. Selain itu, pembantaian ini merupakan hadiah yang Ash siapkan untuk Roland sebagai pemenuhan janjinya sebelumnya, sekaligus sebagai bentuk balas dendam Ash terhadap gereja. Ash kemudian meminta Maggie untuk tinggal di kota perbatasan karena ia merasa nyaman di sana, serta diberikan tugas sebagai pengantar surat antara Roland dan Tilly setiap bulan. Setelah itu, Ash berpamitan untuk kembali ke Fjords. Adegan berpindah ke Roland, yang sedang menikmati makan malam bersama Skroll, Verlin, dan istrinya Irene. Verlin sangat berterima kasih karena istrinya diizinkan bekerja di kota perbatasan bersamanya. Namun, tujuan utama mereka diundang adalah karena Pangeran Roland berencana mengadakan pertunjukan teater di kota tersebut. Roland mengetahui bahwa Irene adalah mantan aktris teater di Longsong Stronghold, sehingga ia ingin Irene menjadi pemeran utama dalam pertunjukan yang akan digelar. Mendengar hal tersebut, Verlin dan Irene setuju, karena Irene memang memiliki cita-cita untuk kembali berakting di atas panggung. Selain itu, Roland meminta Irene mengundang kenalannya dari Longsong Stronghold untuk turut serta dalam pertunjukan tersebut. Terdapat 3 cerita yang akan dipentaskan. Cinderella, perlawanan rakyat terhadap bangsawan yang menindas, dan perjalanan 3 anak yang ternyata adalah penyihir. Adegan berpindah ke perayaan atas bergabungnya Maggie dalam Witch Union, atau Persatuan Penyihir. Mereka mengadakan pesta makan besar untuk memperkenalkan diri secara resmi. Para penyihir penasaran dengan kemampuan Maggie dan bertanya apakah ia bisa berubah menjadi burung lain selain merpati. Ternyata, Maggie juga bisa berubah menjadi burung gereja, burung camar, dan burung beo. Mendengar penjelasan Ash tentang Tilly yang juga mengumpulkan penyihir, membuat Roland semakin penasaran. Sudah lama ia tidak bertemu dengan adiknya, dan kini ia mengetahui bahwa mereka sama-sama mengumpulkan penyihir. Bulan depan, Roland berencana mengirim surat kepada Tilly melalui Maggie, yang setiap bulan mengantarkan surat ke sana. Melihat Maggie yang bisa terbang di langit, membuat Anna penasaran dengan sensasi terbang. Keinginannya pun langsung dikabulkan oleh Roland dengan menggunakan balon udara terbaru ciptaannya. Sembari terbang, Roland menjelaskan konsep balon udara kepada Anna. Ia juga mengatakan bahwa jika Anna semakin memahami kekuatannya, ia bisa terbang lebih tinggi. Dari atas, mereka bisa melihat keindahan kota perbatasan yang sedang berkembang. Mulai dari lahan uji coba milik Cliff, pabrik senjata, pabrik mesin uap, dan lain-lain. Setelah mereka turun, para penyihir lainnya juga ingin mencoba terbang. Tetapi balon udara ini hanya bisa menampung 2 orang.
dan masih membutuhkan kekuatan Anna agar bisa terbang dengan stabil. Nightingale yang melihat kemesraan antara Roland dan Anna merasa cemburu dan pergi dari tempat itu. Di kamarnya, ia merasa bingung mengapa ia lari hanya karena melihat kedekatan Roland dan Anna. Wendy yang mengetahui hal ini segera menghampiri Nightingale dan berbicara dengannya. Nightingale pun mencurahkan perasaannya tentang kemungkinan Roland menikahi seorang penyihir. Karena kekuatannya yang bisa mendeteksi kebohongan, ia tahu bahwa Roland benar-benar berkata jujur. Namun, Wendy melarangnya menyebarkan hal ini kepada penyihir lain karena akan berdampak pada masa depan Roland sebagai raja. Tidak ada yang mau mendukung seorang raja yang tidak bisa memiliki keturunan, sedangkan penyihir memang tidak bisa melahirkan anak. Wendy menyadari bahwa yang membuat Nightingale semakin terpikirkan adalah hubungan Roland dan Anna. Ia pun bertanya kepada Nightingale, apakah ia ingin menjadi ratu atau hanya berada di sisi Roland? Mungkin hanya ada satu orang yang bisa menjadi ratu. Tetapi bahkan ketika Roland telah menjadi raja, ia tetap akan membutuhkan Nightingale sebagai penjaganya. Mendengar hal ini, Nightingale akhirnya memahami maksud Wendy. Di tempat lain, terlihat seseorang yang sedang mengalami kesakitan. Tempat itu adalah pusat gereja, di mana Archbishop Typhon dan Paus Brian, pemimpin tertinggi gereja, sedang mengawasi sebuah upacara yang telah menjadi rutinitas, yaitu pembuatan tentara penghakiman. Tentara penghakiman merupakan pasukan paling elit milik gereja, dengan kekuatan dan stamina yang berkali-kali lipat lebih besar dari manusia biasa. Mereka mampu melawan binatang iblis dengan mudah, dan bahkan bisa mengimbangi kekuatan Ash yang mampu membantai satu pasukan seorang diri. Saat itu, mereka sedang melakukan ritual pembuatan tentara penghakiman. Proses ini sangat menyakitkan, tingkat keberhasilannya rendah, dan mereka yang gagal akan mati. Melihat banyaknya pasukan setia yang dikorbankan, Archbishop Typhon merasa heran dan bertanya berapa banyak tentara yang masih harus dibuat untuk melawan iblis. Paus menjawab bahwa jika Typhon nanti menggantikannya sebagai paus, ia akan mengetahui rahasia di balik semua ini. Tak lama setelah itu, seorang pemuda bernama Roh, penjaga Holy City, secara sukarela menawarkan dirinya untuk menjadi bagian dari tentara penghakiman demi menjaga kejayaan gereja. Upacara pun dimulai. Prosesnya dimulai dengan mengekstrak darah penyihir, kemudian benangan darah tersebut dicampurkan dengan batu dewa. Setelah beberapa saat, campuran darah penyihir dan batu dewa berubah menjadi cairan berwarna biru, lalu disuntikan ke tubuh calon tentara penghakiman. Meskipun pasukan ini sangat kuat, mereka akan kehilangan emosi kemanusiaan mereka. Setelah upacara selesai, Archbishop Typhon berbincang dengan Paus, yang kemudian menawarkan racun mematikan yang mungkin bisa membantu Typhon menyelesaikan kebuntuannya di kerajaan Grey Castle. Adegan berpindah pada kota perbatasan. Anna dan Soraya sedang menikmati pemandangan indah dari balon udara. Seperti yang kita ketahui, Soraya memiliki kekuatan sebagai pelukis handal. Saat berada di balon udara, kekuatannya tiba-tiba berubah tanpa dia sadari, yang membuat Anna terkejut. Setelah mereka turun, Roland dan Nightingale segera menemui mereka. Nightingale juga menyadari bahwa sihir Soraya telah berubah menjadi bentuk benang. Roland merasakan bahwa lukisan Soraya kini berbeda. Lukisan itu memiliki tekstur berlapis, dengan ketebalan yang bervariasi, dari 3 cm hingga 10 cm, tergantung pada konsumsi sihirnya. Tekstur lukisan tersebut juga memiliki ciri khas sesuai dunia nyata, seperti awan yang halus dan kastil yang kasar. Soraya menjelaskan bahwa saat berada di balon udara bersama Anna, ia mendapatkan inspirasi yang lebih banyak, dan ia ingin membuat lukisannya lebih nyata. Ia juga menghubungkannya dengan pelajaran tentang atom dan molekul yang pernah diajarkan oleh Pangeran Roland. Roland sangat kagum dengan perkembangan Soraya dan menganggapnya sebagai pencapaian besar. Di kantor, Roland mulai merancang sistem sirkulasi air di istana, dimulai dengan memompa air dari sungai menggunakan mesin uap, lalu menyimpannya di toren air yang diletakkan di atas kastil. Pipa-pipa kemudian mengalirkan air ke setiap kamar mandi. Namun, Roland merasa kesepian, karena biasanya Nightingale selalu berada di dekatnya. Tiba-tiba, ia memutuskan untuk membuka laci dan mengambil makanannya.
dan Nightingale muncul dengan marah. Roland berniat memberikan hadiah, yaitu senjata api yang telah ia buat untuk Nightingale. Adegan pun berpindah ke tempat latihan menembak, di mana Nightingale berlatih tanpa mengandalkan kemampuan sihirnya. Dia menempelkan batu dewa di belakang papan sasaran dan menunjukkan keterampilan menembaknya yang luar biasa. Hari pertama pertunjukan teater di kota perbatasan tiba. Pangeran mengundang seluruh rakyatnya untuk menonton secara gratis dan juga mengundang rekan-rekan bisnisnya, termasuk Margaret. Roland memperkenalkan makanan popcorn sebagai tradisi baru untuk menonton pertunjukan, serta memperkenalkan roti kukus dan produk-produk asli kota perbatasan. Pertunjukan dimulai dengan cerita Cinderella, yang diperankan oleh Irene, istri Verlin, dengan May sebagai antagonis. May adalah seorang aktor papan atas dari Longsong Stronghold. Roland terkejut melihat May dan bertanya-tanya, apakah ia bisa membayar artis itu? Namun, dalam hatinya Irene bersyukur karena May mau mengikuti acara sederhana tersebut. Dan juga May berpesan kepada Irene bahwa seorang aktor harus pintar membawa emosi penonton dalam perannya dan tidak boleh setengah-setengah. Pada adegan kemunculan Ibu Peri, Nana, seorang penyihir dari Witch Union, menggantikan peran tersebut untuk memperkenalkan penyihir kepada publik. Beberapa penduduk masih bingung, tetapi sebagian besar sudah mengenal Nana. Ada juga yang menganggap Nana sebagai titisan iblis, namun hal tersebut langsung dilawan oleh Vanner dan teman-temannya. Adegan berlanjut dengan Verlin Eltek, seorang aktor pria yang meskipun tampan, masih terlihat kaku. Pada adegan berikutnya, Cinderella meninggalkan sepatu kaca, yang menarik perhatian para pedagang. Cerita berlanjut pada pencarian Cinderella, dan akhirnya pangeran menemukan perempuan yang tepat. May, yang berperan sebagai antagonis, merasa kalah dari Irene. Meskipun dalam hal akting, ia tidak pernah kalah. Ternyata, Verlin adalah idola para wanita di Longsong Stronghold, termasuk May. Namun, ia akhirnya memilih Irene sebagai istrinya. Setelah pertunjukan, May merasa putus asa dan sangat sedih. Di tengah kesedihannya, Carter datang membawa bunga untuk menghiburnya. Sementara itu, di Longsong Stronghold, wilayah yang kini berada di bawah kekuasaan Roland, pertahanan kota tidak sekuat dulu. Pada suatu malam, pasukan dari ibu kota yang dipimpin oleh anak buah, Timothy Wimbledon datang. Petrov segera memerintahkan anak buahnya untuk melapor kepada Pangeran Roland di kota perbatasan. Petrov menyadari bahwa ia tidak mungkin melawan pasukan sebanyak itu, sehingga ia membuka gerbang kota agar mereka bisa masuk. Namun, begitu gerbang dibuka, pasukan tersebut menunjukkan sifat aslinya dan menyerang benteng Longsong. Di kota perbatasan, Roland telah menyelesaikan produk barunya, yaitu peralatan mandi seperti bak mandi, keran, shower, dan lain-lain. Ia memperkenalkan inovasi tersebut di depan para penyihir, sambil menjelaskan bagaimana air bisa mengalir terus-menerus berkat prinsip sifon dengan toren air yang terletak di atas istana. Melihat inovasi ini, Lily merasa heran dan bertanya-tanya bagaimana Roland bisa menghabiskan waktu seminggu penuh hanya untuk membuat mandi lebih nyaman. Roland menjelaskan bahwa mengejar kenyamanan adalah salah satu bentuk kemajuan manusia, karena tidak ada seorang pun yang tidak ingin hidup nyaman. Adegan berpindah ke kantor, di mana Skrull meminta maaf atas sikap kasarnya terhadap Lily. Skrull menceritakan masa lalunya ketika ia dulu pergi ke panti asuhan untuk mencari penyihir. Di sana ia menemukan Lily, namun pemilik panti asuhan melarangnya untuk membawa Lily sebelum ia dewasa. Hal itu membuat Skrull curiga dan ia meminta Nightingale untuk memeriksa keadaan panti asuhan tersebut. Ternyata, panti asuhan itu telah menemukan 3 penyihir dan menjual mereka kepada gereja. Penyihir yang cantik dijual kepada bangsawan, sementara sisanya dibunuh di hutan belakang. Ternyata, uang bukanlah motivasi pemilik panti asuhan itu, melainkan teriakan gadis-gadis yang disiksanya, yang ia nikmati. Cara sang mentor gila, di asosiasi yang dulu, dengan itu marah dan langsung membunuh pemilik panti asuhan tersebut. Pembunuhan itu menumbuhkan rasa kesal di hati gadis-gadis di panti asuhan, karena menurut mereka, Cara dan kawan-kawan telah menghilangkan kesempatan mereka untuk diadopsi oleh bangsawan, termasuk Lily. Hingga akhirnya, Cara membawa Lily ke hutan belakang dan melihat kenyataannya. Lily langsung terkejut dan pingsan.
Ketika ia bangun, ia mengalami trauma yang sangat parah, namun perlahan sembuh berkat bantuan Wendy. Mendengar hal itu, Roland merasa kasihan, sekaligus kagum dengan sikap ceria Lily yang tetap bisa bertahan. Karena hal ini sering terjadi di wilayah Grey Castle.